Aduh, aduh. Mas. Ini kita langsung nyalakan kamera dulu. Karena kita tadi pas kita jalan mencari Bang Tira, tiba-tiba kita kayak dilempar. Iya. Dan tiba-tiba ini kita kayak di ketinggian lur. Allahu Akbar. Oke. Itu kok ada musik sih? Iya ya Mas. Dan ini hawanya kok kayak berbeda loh. Ini lebih ke apa? Lebih adem, cuman iya, suasananya lebih beda nih lur. Dan suara dari luar itu kayak apa, itu musik terdengar jelas. Apa mungkin kita di pegunungan Jal? Ini pegunungan. Oh, saya tahu berarti Jal. Kayaknya semakin kita dalam masuk ke lapisan itu memang semakin sedikit, dalam arti sedikit, dimensi itu lebih tipis mungkin Jal sama dunia kita Jal. Yang dimana mungkin memang ujian inilah yang sebenarnya Jal. Bagaimana cara kita menyikapi permasalahan walaupun setipis itu Jal. Ya kan? Soalnya itu jelas banget suara-suara apa itu, musik motor dan lain-lain loh. Dan kita, aduh Bang Tria nggak ketemu loh. Ini arahnya juga kemana ya Mas? Semoga Ayo. Sana. Mungkin memang kita sering masuk ke alam-alam seperti ini Jal. Cuman itu hawanya tuh beda gitu. beda banget Mas. Yang dimana itu kita itu kayak masuk ke lorong, kayak masuk ke 3 dimensi gitu. Lapisan demi lapisan gitu loh. Allahu Akbar. Dan ini kayak pohon jati lur. Yang kita lihat memang ini pohon jati, cuma warnanya itu beda. Hah? Bukan pohon jati yang kayak biasanya. Iya. Yuk jalan Sar. Apa-apa kita pelan-pelan lah. Cuman ini tadi sedikit terasa sakit lur. Soalnya kayak dilempar loh. Buat apa? Celeng. Buat celeng. Mungkin jika teman-teman yang menyimak ini dengan keyakinan, dengan seksama ini lur, ini tuh hawanya beda banget lur. Ke depan apa ke belakang lagi yo? Bingung istilahnya, nggak ada arah kita. Bang, waduh.
alang-alang semua ini Jal. Alah ini mas. Takutnya ada sudung celeng. Bang. Oke, mungkin kita matikan lagi ya lur. Soalnya ini nggak ada jalan mau kemana ini loh. Depan jurang ya, ya? Ini jurang ini mas. Allah. Dalam ini mas. Oke, kok nanti emang kok nanti kalau misalkan ada pekerjaan kita nyalakan lagi lur. Kita bingung soalnya loh. Ya, ini medannya sulit juga nih mas. Iya. Alhamdulillah Jal, akhirnya kita dapat sedikit jalan ini. Tapi ini ketika kita keluar dari alang-alang ini malah kita dituju ke jagung-jagung nih. Ini malah kayak perkebunan ini mas. Iya, cuman yang aneh lur, ini warnanya beda ini jagungnya lur. Beda semua ini loh Nih. mas. Yang mungkin kayak di tempat kita itu hijau, ini bukan lur. Coba naik Jal. Bang. Di sini kita masih terheran-heran lur tentang Jal. Gula apa yuk? Mengenai kita yang dilempar ke tempat ini lur. Masa kita lagi jalan santai tiba-tiba dibanting ya Jal? Iya. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Bener Jal, kita di ketinggian berarti Jal. Oh, iya. Allahu Akbar. Allah. Luar biasa. Masya Allah. Lur. Apa jangan-jangan kita dipindahkan dari sana ke sini apa Jal? Di sana mas. Loh. Bang Tri apa yuk? Dia kan mas. Shh. Bang. Bang Tri. Bang. Bang. Allahu Akbar. Ngapa? Oh. Nih. Astagfirullahaladzim. Iya, alat capek-capek di tempat ini, Teneng. Aduh. Ya, sebelumnya saya yang mohon maaf. Saya tidak ngomong kepada jenengan. Walah. Sebenarnya kemarin itu saya mencari gerbang taman gaib yang selanjutnya, Mas. Yang pada akhirnya ini adalah taman gaib yang sebenarnya. Astagfirullah. Dan kenapa jenengan bisa masuk di sini dan menggunakan apa? Nih, jadi ya, selepas jenengan itu tiba-tiba hilang itu Bang, saya kan sedikit khawatir, panik juga. Akhirnya saya nyalakan kamera dan tidak lama saya ketemu sama Ijal. Tergeletak posisinya. Akhirnya kita ya seperti biasa, banyak makhluk menghadang dan ada juga makhluk yang baik. Akan tetapi sesampainya kita ke tempat ini Bang, kita itu kayak dilempar tadinya loh. Yang tadinya kita sedang jalan pelan, tiba-tiba kayak ada apa itu Jal,
langsung terlempar, langsung masuk ke tempat ini. Dari sini mas. Tetapi yang lebih pentingnya lagi, saya dari tadi sempat merenung di tempat ini. Kenapa tempat ini begitu adem, Ya itu, bahkan sangat nyaman, sehingga kita di sini itu merasakan yang seperti tidak di dunia kita, Pak. bener, makanya ini juga. Bahkan harumnya sangat wangi, luar biasa. Nah ini lantas kita di sini mau ngapain ini? Ya, yang jelas saya di sini itu merasakan suatu energi besar, Pak. Energi besar. Takut. Ntar dulu, saya benerin ini dulu. Saya takutnya ada sesuatu lur, jadi saya tata kamera dulu. Soalnya tadi Bang Tria mengatakan katanya mau ada sesuatu katanya. Bang, Bang, apa yang dirasain Bang? Ini kita maju apa gimana? Maju Jal, Maju, ayo. ayo. Tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriku adalah Nabrul Al-Pasha, sang penjaga pusaka. Selamat datang, wahai yang telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebagai baratmu amanah. Penantianku panjang, namun kebenaran tidak pernah tergesa, dan rahasia tidak akan dibuka kecuali kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Wahai anak-anak ruhani yang datang dari negeri jauh, ketahuilah, pusaka yang kalian cari bukanlah sebilah pedang, bukan pula sebuah mahkota, melainkan butiran-butiran zikir yang menyala dalam alam malakut. Subhatun ar-ruhi an-nuraniyah, tasbihul cahaya. Mungkin di dalam bahasa kalian ia disebut adalah kodo sukmo, yaitu pusaka yang membimbing sukma untuk tidak tersesat. Ia bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dihidupkan dalam diam. Bukan untuk menyembuhkan luka badan, tapi untuk mengobati luka jiwa yang tak tampak oleh mata. Wahai anakku, tasbih ini bukan terbuat dari kayu atau batu biasa. Setiap butirnya berasal dari tetesan zikir para nabi dan aulia di alam gaib. Setiap nama Allah yang diucapkan dengan ikhlas meninggalkan cahaya kecil, dan pusaka inilah tempat cahaya itu berkumpul. Tapi ingat, yang bisa mengaktifkan pusaka ini bukan suara lisannya, melainkan suara jiwanya yang sudah pasrah. Jika ada angkuh di hatimu, tasbih ini akan jadi beban. Jika ada keluh kesah yang tidak disandarkan kepadanya, tasbih ini akan menjadi kutukan. Karena pusaka ini bukan untuk mereka yang kuat,
Tetapi untuk mereka yang hancur lalu dibangun kembali oleh kehendaknya, kalian akan diuji bukan dengan pedang, tapi dengan pengkhianatan, kesepian, dan bisikan iblis di dalam batinmu sendiri. Kalian adalah tamuku, tapi bukan berarti kalian adalah pewaris. Bersihkanlah hatimu sebelum meminta warisan langit, karena subhatu ar-ruhi an-nuraniyah hanya akan memilih satu jiwa yang paling suci di antara kalian. Dan itu adalah kau, Satria. Satu butir ini mewakili satu jiwa, satu sukma, dan telah ditiupkan ke dalam tubuh manusia oleh Sang Halik. Ia polos saat datang, bening, dan memancarkan sinar ilahi. Namun, seiring waktu, ia dikotori oleh keserakahan, kebencian, kesombongan, dan kelalaian. Butiran ini tercipta bukan sekedar sebagai alat untuk menghitung sikil. Ia adalah pengingat bahwa dalam hidup ini, manusia harus kembali ke fitrah, kembali ke asal muasalnya. Jiwa yang penuh kasih, rendah hati, dan penuh cahaya. Wahai anak-anak zaman, jangan kalian kira kekuatan sejati itu ada pada otot dan senjata. Sesungguhnya, kekuatan tertinggi itu tersembunyi di dalam ketulusan jiwa menghadapi ujian. Di dalam kemampuan menundukkan amarah dan keteguhan menolak kesesatan meski dunia menawarkan segalanya. Kekuatan di luar nalar itu bukan ilmu sihir, bukan pula karomah untuk dipertontonkan, tapi kekuatan ruhani yang membuat seseorang tabah saat seluruh dunia meninggalkannya. Kuat saat musuhnya adalah dirinya sendiri, dan tegak lurus saat semua orang bengkok demi dunia. Itulah kekuatan sejati yang diajarkan oleh tasbih ini. Butiran-butiran ini tidak akan bersinar jika penggunanya penuh dendam. Ia tidak akan memberikan cahaya jika dipakai oleh mereka yang menyimpan niat jahat. Namun, jika dipakai oleh jiwa yang jujur, bersih, penuh kasih, dan ridho terhadap takdir, maka tasbih ini akan hidup, dan setiap butirnya akan berbisik rahasia langit kepadamu. Ingatlah, jumlah butirannya bukan sekedar angka. Ia menyimbolkan perjalanan ruh dari kelahiran, pembelajaran, kesalahan, taubat, sadaran, hingga kembali ke hadiratnya. Jika kau sikirkan satu persatu dengan keikhlasan hati, engkau tak hanya menggetarkan malaikat, tapi engkau akan membuka pintu-pintu ilmu laduni yang tidak akan pernah diajarkan oleh buku manapun. Namun ingatlah, jika kalian ingin menguasai pusaka ini demi kebanggaan, pengaruh, atau kekuasaan, maka pusaka ini akan menjadi racun, akan membakar batinmu pelan-pelan. Karena ini bukan pusaka untuk memerintah dunia, tapi untuk menaklukkan dirimu sendiri. Mungkin setelah ini, kau akan mendapatkan ujian. Bukan ujian dengan lawan, tetapi ujian dengan cermin dirimu sendiri. Kalian akan bermimpi, dan dalam mimpi itu, setiap butiran akan memuji bagian jiwamu yang belum selesai. Dan satu hal, apa yang telah kalian temukan di dalam diri kalian masing-masing? Karena dari situlah, diriku tahu siapa yang layak menyentuh pusaka itu. Wahai
kalian yang sedang mencari cahaya. Ketahuilah, pusaka itu akan diriku berikan kepada kalian tepat sebelum hari kurban. Karena pusaka ini diciptakan oleh tangan-tangan gaib di saat yang sama ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menerima wahyu untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika Ibrahim diuji dengan tugas yang mustahil di nalar akal manusia, ia tidak menolak, tidak mengeluh, dan tidak meminta syarat. Ia hanya tunduk total kepada kehendak Allah. Dan dari kedudukan itulah, pusaka ini terlahir di langit ketujuh sebagai saksi bahwa ada manusia yang mencapai makom rito dalam pengorbanan. Barang siapa yang menyimpan pusaka ini, maka setiap harinya dihitung seperti ia berkorban. Walau ia tidak menyembelih seekor pun, karena nilai utamanya bukan pada darah yang menetes, tetapi pada niat ikhlas untuk menyerahkan apa yang paling ia cintai kepada Tuhannya. Pusaka ini menyimpan getaran wahyu, dan siapa yang membawanya dengan hati yang jernih, maka ia akan dibukakan pemahaman langit, yakni ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh guru, tetapi disampaikan langsung ke dalam hati oleh malaikat Ruhul Kudus. Bukan hanya itu, pusaka ini akan menjadi kunci penyembuh bagi mereka yang membawa luka batin, penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani yang telah ditolak oleh para ilmuwan-ilmuwan kedokteran. Karena pusaka ini bukan dari bumi, tapi dari langit. Dan air yang disentuhkan padanya akan menjadi seperti air Zam-Zam yang melimpah keberkahan. Engkau akan meretapi langit, Satria, bukan karena engkau ahli dalam ilmu, tapi karena engkau satu dengan doa, satu dengan kehendak Allah. Namun, ketahuilah, jika kau menyimpan pusaka ini lalu sombong karena merasa suci, maka cahaya pusaka ini akan padam, dan engkau akan menjadi seperti korin yang dikutuk. Jika engkau menjual keberkahannya atau menjadikannya alat pamrih, maka permata ini akan berubah menjadi bara yang membakar hidupmu secara perlahan. Sebab pusaka ini bukan warisan dunia, melainkan warisan langit. Dan tidak boleh dipakai kecuali oleh jiwa yang telah lebur dalam kehendak Tuhan. Maka, persiapkanlah dirimu sebelum hari kurban. Persiapkanlah hatimu seperti Ibrahim. Apa yang paling kau cintai, apa yang paling kau genggam berat, beranikah kau menyerahkannya demi dia? Karena pusaka ini hanya akan memilih hati yang sudah tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Dan ketika kau memilikinya, kau akan memiliki dunia dan akhirat tanpa pernah mengejarnya. Terimalah ini, Satria. Kini, saatnya aku menyerahkan kepadamu bukan sekedar pusaka, tetapi sebuah anugerah, sebuah cahaya kecil dari rahmat Tuhan yang turun tidak untuk memuji, tetapi untuk menguatkanmu, membangkitkanmu, dan menyertaimu dalam gelap dunia. Jangan katakan bahwa benda ini adalah ujian, karena ia bukan cambuk, bukan hukuman, melainkan tangan lembut Tuhan yang menyentuh baumu dan berkata, "Aku bersamamu, walau kau merasa sendiri." Pusaka itu adalah tanda cinta
yang hanya diberikan kepada mereka yang masih dipercaya untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Pusaka itu bukan untuk orang yang sempurna, melainkan untuk mereka yang pernah bersyukur namun bangkit, pernah menangis namun tetap berjalan, pernah ragu namun tetap berserak. Ia adalah anugerah bagi hati yang telah lelah tapi masih memilih untuk bertahan demi Allah. Engkau yang memegang pusaka ini, ketahuilah bahwa engkau bukan siapa-siapa, namun di matamu Tuhan menitipkan harapan banyak jiwa. Dengan pusaka ini, kau akan menjadi pelipur duka, penyembuh luka, penyalur rahmat bagi yang kehilangan arah. Dan bukan karena dirimu hebat, tapi karena Tuhan ingin dunia ini kembali disinari oleh nur dari hati-hati yang tulus. Dan jangan pernah takut memegangnya, karena pusaka itu tidak akan membebani, tetapi akan memperkuat pundakmu dengan keberkahan yang tak terhingga atau tak terlihat. Jangan pula menyombong karena memilikinya, sebab cahaya sejati akan bersembunyi dari hati yang sombong dan justru bersinar terang pada jiwa yang rendah. Terimalah itu sebagai bukti bahwa Tuhan belum menyerah padamu. Dan selama engkau membawa pusaka itu, ingatlah, kapanpun dunia hendak meruntuhkanmu, langit akan selalu membangkitkanmu, karena engkau kini bukan lagi berjalan sendiri. Kau adalah perpanjangan tangan cintanya di bumi. Permata ini adalah pelita, cahaya harapan di tengah malam panjang. Anugerah yang tak semua manusia diberi, namun engkau telah Tuhan pilih, Satria. Baiklah Satria, kini tugasku telah selesai. Pusaka itu sudah bersamamu. Pergunakanlah dengan baik. Pergunakanlah untuk mereka yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Bang. Insyaallah. Allahu Akbar. Telur. Ini cek. Ini maksud siapa Bang? Allahu Akbar. Ih, wangi padarum lu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Lah ini pulangnya dari gimana? Aduh, tadi nggak tanya. Itu tadi namanya siapa yo? Nabrul Al-Basya apa siapa yo? Ya kan? Aduh. Apa kita Coba bismillah lah. Tunjukkan jalan agar kita bisa kembali ke tempat asal. Kamu ya Aisyah.